Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Majelis Jumali yang saya banggakan. Kali ini saya akan sedikit banyak bercerita tentang sejarah kota Riyadh dan kerajaan Arab Saudi. Untuk mengetahui bagaimana kota Riyadh, kami mulai melakukan perjalanan berangkat dari kota Jeddah saat malam hari. Agar mendapatkan jalur lalu lintas yang tidak padat atau ramai dan tentunya udara tidak panas. Jarak kota Jeddah ke kota Riyadh kurang lebih sekitar 950 km, waktu tempuh kurang lebih sekitar 9,5 jam menggunakan jalur darat dengan melewati berbagai kota besar seperti Mekah, Taif, Al-Raudhah, dan lain-lain. Perjalanan kami sungguh sangat berkesan. Di sini kita bisa melihat sejauh mana pembangunan infrastruktur Arab Saudi tidak main-main. Penerangan jalan, penataan lingkungan kota sudah tidak bisa diremehkan. Dinas Tata Kota Arab Saudi telah cukup berhasil membuat Arab Saudi sebagai negara mayoritas padang pasir menjadi kelihatan hijau alami dan cantik berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Jumali, alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam Majelis Jumali. Hari ini saya sedang berada di satu wilayah yang memiliki nilai sejarah paling luar biasa di kerajaan Arab Saudi, yaitu tepatnya di kota Dir'iyah, 20 menit dari pusat kota Riyadh. Dalam sejarah tercatat bahwa Dir'iyah adalah merupakan kota tertua di mana leluhur daripada kerajaan Arab Saudi, yaitu Armania, adalah merupakan pendiri dari kerajaan Arab Saudi, yaitu Al Saud Armania. Dir atau Dir'iyah itu sebuah nama yang dinisbatkan kepada Ibnu Dir, di mana dulu Riyadh belum terbentuk. Disinilah awal mula sejarah terbentuknya kerajaan Arab Saudi pada tahun 1744, kemudian sampai 1818 itu adalah kerajaan pertama didirikannya kerajaan Arab Saudi, yaitu oleh Muhammad bin Al-Saud. Kemudian juga merupakan sebuah komitmen bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahab dalam konteks kesejarahan Arab Saudi. Kita lihat di sini ada 3 wilayah atau ada 3 tempat. Pertama adalah Turaif di belakang saya, kemudian juga Bujairi dan Wadi Hanifah. Semuanya ini sudah termasuk dalam budaya atau cagar budaya UNESCO, di mana memiliki sebuah arti penting dari kesejarahan di Arab Saudi. Kita ikuti gambar-gambar berikut dengan penjelasan tentang kerajaan Arab Saudi secara kesejarahan. Turaif ini adalah merupakan sebuah lembah bagian dari kota Dir'iyah atau kawasan Dir'iyah. Secara struktur bangunan, Turaif itu adalah sebuah bangunan yang terbentuk dari lumpur, yang dibentuk menjadi bata. Setelah Dir'iyah dikuasai oleh Al Saud, kemudian Riyadh dijadikan sebagai kota, maka Dir'iyah ini menjadi historical complex.
para sahabat Majelis Jumali, Arab Saudi memiliki beberapa penyebutan, di antaranya Kingdom of Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi. Kemudian dalam bahasa Arab, Al-Mamlakah, Al-Arabiyah, Al-Saudiyah. Riyadh merupakan pusat kota pemerintahan ibu kota. Monarki atau kerajaan merupakan sistem pemerintahan yang berlaku, dan sekaligus kerajaan Arab Saudi terdiri dari 13 provinsi. Silsilah keturunan keluarga Su'ud berasal dari garis keturunan Bani Hanifah bin Al-Bakar Al-Wa'il, sedangkan Bani Hanifah adalah anak keturunan dari Hanifah ibnu Lujain, ibnu Sa'ab, ibnu Ali, ibnu Bakar, ibnu Wa'il, ibnu Kasid, ibnu Hinnub, ibnu Afso, ibnu Du'mi, ibnu Jadilah, ibnu Asad, ibnu Rabi'ah, ibnu Nazar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Sedangkan tempat atau lokasi berada pada sebuah lembah yang disebut Lembah Al-Ard. Lembah tersebut sudah dihuni sejak lama oleh Bani Hanifah, sejak berabad-abad, bahkan sejak masa jahiliyah, atau lebih terkenal dengan Lembah Yamamah. Kalau melihat akar sejarah suku atau kabilah Alus Su'ud, sangat jelas bahwa keluarga Alus Su'ud memiliki sejarah kabilah yang panjang dalam kehidupan bangsa Jazirah Arab. Kerajaan Saudi I berdiri pada tahun 1157 Hijriah sampai dengan 1233 Hijriah atau 1744 Masehi sampai 1818 Masehi. Pembentukan kerajaan pertama ini terjadi setelah adanya pertemuan dan komitmen bersejarah di satu tempat yang dinamakan Diriyah, yaitu antara Emir Imam Muhammad ibnu Su'ud dan Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Berkomitmen untuk melakukan sebuah perbaikan reformasi dalam bidang dakwah yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya Kerajaan Satu dengan pusat pemerintahan di Diriyah. Sejak dibentuk pemerintahan pertama, Kerajaan Saudi berhasil menjalankan misi dalam dakwah dan mendapat sambutan yang sangat luas dari wilayah-wilayah lain. Sehingga secara geografis, Kerajaan Saudi semakin luas dan secara politik menjadi sentral dalam penyebaran dakwah. Kejayaan Kerajaan Saudi I hanya sampai tahun 1233 Hijriah atau 1818 Masehi, dikarenakan adanya agresi militer yang dilakukan oleh pimpinan dari Turki, Utsmani, wilayah Mesir yaitu Sultan Muhammad Ali. Terbentuknya Kerajaan Saudi II pada tahun 1240 sampai 1309 Hijriah atau 1824 sampai 1891 Masehi. Sejak terjadinya agresi militer oleh pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Ali di bawah komando Sultan Ali Basha, memberikan dampak politik yang luar biasa dan rasa ketakutan di seluruh wilayah Diriyah. Namun, upaya yang dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani dengan menghancurkan kota Diriyah dan menyebarkan penekanan psikis tidak menyurutkan kesetiaan dan pengabdian rakyat pada saat itu kepada raja dari keturunan Alus Su'ud. Upaya untuk merebut kembali kekuasaan terus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Misyari bin Su'ud. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pangeran Misyari bin Su'ud tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan saja. Upaya selanjutnya dilakukan oleh Pangeran Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud pada tahun 1240 Hijriah atau 1824 Masehi yang berdampak pada keberhasilan pembentukan Kerajaan Saudi II. Pemerintahan Saudi II tidak berbeda dengan yang pertama, masih berpegang teguh pada prinsip penyebaran agama Islam dalam format yang baru.
Pada pemerintahan Saudi II ini, ilmu dan peradaban mulai berkembang. Sistem perkantoran dan keuangan terus berkembang. Keretakan sejarah Saudi II ini mulai terjadi ketika adanya perselisihan di kalangan internal keluarga kerajaan pada anak-anak keluarga Pangeran Faisal bin Turki, sehingga menyebabkan hengkangnya Pangeran Abdurrahman bin Faisal bin Turki pada tahun 1891 Hijriah, meninggalkan Diriyah menuju ke Riyadh. Dengan sebab politik internal menyebabkan dikuasainya kerajaan Saudi II oleh penguasa Hail pada waktu itu bernama Muhammad bin Rashid. Sehingga kejadian tersebut menjadi akhir dari pemerintahan kerajaan Saudi II. Terbentuknya kerajaan Saudi III pada tahun 1319 Hijriah atau 1902 Masehi. Pembentukan kerajaan Saudi III ini ditandai dengan keberhasilan Pangeran Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Su'ud merebut kota Riyadh dan berhasil menduduki kota tersebut pada tanggal 5 Syawal tahun 1319 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Januari 1902 Masehi. Pangeran Abdul Aziz berhasil menguasai kota Riyadh dan memulai lembaran baru perjuangan politiknya. Semenjak berhasilnya kota Riyadh dikuasai, menjadi titik awal pembentukan kerajaan Saudi modern. Kemajuan di berbagai bidang terus dikembangkan, sehingga secara geografis dapat menyebar dan meluas hampir di seluruh wilayah semenanjung Arab pada waktu itu. Pembentukan kerajaan Saudi modern pada tahun 1932 Masehi atau 1351 Hijriah. Terbentuknya kerajaan Saudi modern terjadi setelah terbitnya dekret raja untuk mendeklarasikan terbentuknya penyatuan seluruh wilayah dengan nama baru, Kerajaan Arab Saudi. Deklarasi tersebut terjadi pada tanggal Jumadil Ula tahun 1351 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1932 Masehi. Dengan adanya deklarasi tersebut, maka terbentuklah sebuah tatanan kehidupan politik baru di bawah panji kepemimpinan Raja Abdul Aziz dengan berhasil menyatukan seluruh wilayah Najd, Diriyah, dan Hijaz. Pemerintahan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Pada tanggal 23 September dijadikan sebagai National Day. Kerajaan Arab Saudi mulai memberikan andil dalam politik nasional dan ikut serta dalam pembentukan organisasi-organisasi dunia. Pada tahun 1364 Hijriah atau 1945 Masehi, memberikan dukungan dalam penandatanganan pembentukan Liga Arab. Raja Abdul Aziz wafat pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1373 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 November tahun 1953 Masehi. Dan kepemimpinan kerajaan diteruskan oleh anak keturunan dari Raja Abdul Aziz sebagai founder dari Kerajaan Arab Saudi. Berikut merupakan profil dari Raja Arab Saudi. Raja II, Raja Su'ud bin Abdul Aziz Al Su'ud, periode tahun 1373 Hijriah sampai 1384 Hijriah atau 1953 Masehi sampai 1964 Masehi. Diangkat menjadi raja pada tahun 1953 setelah wafat ayahnya. Pada masa ini, politik pemerintahan masih berfokus pada urusan dalam negeri dan fokus pada penataan keamanan dalam negeri dan politik dalam negeri. Melakukan kerjasama politik dengan wilayah-wilayah yang terdekat dengan teritorial kerajaan. Raja III, Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Su'ud, periode tahun 1384 sampai 1395 Hijriah atau 1964 sampai 1975 Masehi.
Raja Faisal bin Abdul Aziz adalah raja ketiga meneruskan tahta pemerintahan setelah Raja Su'ud bin Abdul Aziz mengundurkan diri pada tahun 1964 Masehi. Pemerintahan Raja Faisal bin Abdul Aziz terus berkembang baik secara regional maupun secara internasional. Kiprah dalam dunia internasional sudah dimulai dengan menghadiri berbagai event yang bersifat dunia. Kiprah Raja Faisal bin Abdul Aziz berhasil menjadikan kerajaan Arab Saudi sebagai pusat perpolitikan dunia internasional. Raja 4, Raja Khalid bin Abdul Aziz bin Al Saud, periode tahun 1395 sampai 1402 Hijriah atau 1975 sampai 1982 Masehi. Raja Khalid bin Abdul Aziz Al Saud diangkat menjadi Raja 4 setelah meninggalnya secara syahid Raja Faisal pada tahun 1975 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Khalid bin Abdul Aziz mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari aspek budaya, teknologi, dan menjadi bagian penting dalam percaturan politik dunia. Pada masa Raja Khalid bin Abdul Aziz, perhatian terhadap urusan dua masjid haram menjadi fokus utama. Raja kelima, Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, periode tahun 1402 sampai 1426 Hijriah atau 1982 sampai 2005 Masehi. Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud diangkat menjadi raja pada tahun 1982 Masehi. Raja Fahd bin Abdul Aziz dalam mengemban tahta kerajaan berpegang pada tatanan dan pedoman yang sudah digariskan oleh pendiri kerajaan, yaitu Abdul Aziz. Pada pemerintahan Raja Fahd, kerajaan Arab Saudi semakin berkembang dari berbagai aspek, baik itu aspek pengetahuan, teknologi, maupun budaya. Politik dunia kerajaan Arab Saudi pada waktu itu menjadi salah satu pusat perhatian dunia karena kemajuan teknologinya. Pada pemerintahan Raja Fahd, terjadi perluasan Masjid Al-Haram yang luar biasa luas dan megah. Raja 6, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, periode tahun 1426 sampai 1436 Hijriah atau tahun 2005 sampai 2015 Masehi. Raja Abdullah bin Abdul Aziz diangkat menjadi raja pada tahun 2005 setelah wafat Raja Fahd. Pada masa pemerintahannya, Raja Abdullah memasuki era modern dalam politik dunia. Berperan dalam pengembangan organisasi PBB, OPEC, dan non-blok. Berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia baik pada level wilayah Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Raja 7, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, periode tahun 1436 Hijriah atau 2015 sampai sekarang. Diangkat menjadi raja pada tanggal 23 Januari 2015 untuk meneruskan pemerintahan raja sebelumnya. Merubah struktur pemerintah secara besar-besaran, baik parlemen maupun militer. Melakukan kebebasan politik ekonomi, kebudayaan, dan hak asasi manusia. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam bidang ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Mengedepankan peran pemuda sebagai tonggak kemajuan dalam dunia politik. Simak terus channel Majelis Jumali agar tidak ketinggalan. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ke teman-teman agar semakin manfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.